Apakah tomat Anda daunnya sudah terkulai layu dan mentimun di kebun terlihat lesu seolah kehabisan energi? Matahari bulan Juli memang sahabat para pekebun, tapi kadang sahabat ini bisa berubah menjadi musuh yang kejam bagi hasil panen kita. Hari ini, kita akan mengupas 6 cara ampuh untuk menyelamatkan tanaman Anda di puncak musim panas. Dan tetaplah bersama kami sampai akhir, karena salah satu metode ini mungkin terdengar aneh bagi Anda. Tapi percayalah, ini sangat efektif dan bisa menyelamatkan bahkan tanaman yang paling rewel sekalipun. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi pada tanaman saat cuaca panas terik. Saat suhu melonjak tinggi, mereka tidak hanya sekadar mengering, mereka justru mengalami semacam syok atau tidak aktif. Untuk menghemat air, tanaman akan menutup stomata mereka. Ini adalah pori-pori kecil di daun tempat mereka bernapas dan mengeluarkan uap air. Akibatnya proses fotosintesis melambat, pertumbuhan terhenti, dan buah-buahan pun berhenti berkembang. Tugas kita adalah membantu tanaman melewati masa stres ini dengan kerugian seminimal mungkin. Jadi, cara pertama yang mungkin terlihat jelas adalah penyiraman yang tepat. Tapi jangan terburu-buru. Ada trik di sini yang banyak orang lupakan, dan akibatnya malah merusak tanaman mereka. Lupakan prinsip sering tapi sedikit. Saat panas, ini adalah strategi terburuk. Mengapa? Ketika Anda setiap hari menyiramkan sedikit air ke bedeng, Anda hanya membasahi lapisan atas tanah. Akar tanaman yang merasakan kelembapan akan tumbuh ke arah sana, ke permukaan. Padahal di permukaan, tanahnya panas membara dan matahari menyengat menanti mereka. Ini jalan langsung menuju kematian. Pendekatan kita berbeda, menyiram dengan banyak, tapi jarang. Misalnya, 2 atau 3 hari sekali, tapi pastikan air meresap sedalam 15 hingga 20 cm. Dengan cara ini, kita memaksa akar untuk tumbuh ke dalam, di mana tanah lebih dingin dan kelembapan bertahan lebih lama. Tanaman Anda akan membangun sistem akar yang kuat dan menjadi lebih tahan terhadap kekeringan. Dan yang terpenting adalah waktu penyiraman. Jangan pernah menyiram di siang hari. Tetesan air pada daun berfungsi seperti lensa kecil yang memfokuskan sinar matahari dan menyebabkan luka bakar. Selain itu, sebagian besar air akan menguap begitu saja, bahkan sebelum mencapai akar. Waktu yang ideal adalah pagi buta, sekitar pukul 5 atau 6. Air akan meresap dan tanaman akan menyambut hari dalam kondisi siap. Pilihan kedua adalah sore menjelang malam, setelah matahari terbenam. Yang utama, siramkan air tepat di bagian pangkal atau di dekat akar. Usahakan tidak membasahi daun. Jadi, moto Anda di bulan Juli adalah pagi, banyak, dan dalam. Poin kedua yang tak kalah penting adalah mulsa. Jika Anda belum melakukannya selama ini, sekaranglah saat yang tepat untuk memulai. Ini, tanpa berlebihan, benar-benar penyelamat bagi akar tanaman Anda saat cuaca panas. Bayangkan Anda menutupi tanah di sekitar tanaman dengan selimut pelindung. Lapisan ini, yang disebut mulsa, punya beberapa fungsi penting sekaligus. Pertama, berfungsi seperti penutup. Mencegah penguapan air berharga di bawah sinar matahari terik. Artinya, setelah disiram, tanah tetap lembab lebih lama, jadi Anda tidak perlu sering menyiram. Kedua, dan ini sangat penting di cuaca panas ekstrim, mulsa melindungi tanah dari panas berlebih. Tanah yang tidak tertutup bisa sangat panas, sampai 50–60 derajat Celcius, secara harfiah memasak akar-akar halus yang menyerap air. Di bawah lapisan mulsa, tanah tetap sejuk dan nyaman untuk akar. Apa yang bisa digunakan? Praktis apapun yang ada di sekitar. Rumput yang baru dipotong dan sudah agak layu, jerami, hai, gambut, atau bahkan serbuk gergaji sangat cocok. Aturan utamanya, lapisannya harus cukup tebal, sekitar 5 hingga 7 cm, tidak kurang. Ini adalah cara perawatan tanah yang mudah, tapi manfaatnya sangat besar dan hemat tenaga Anda. Tanaman Anda pasti berterima kasih. Cara ketiga, buat naungan. Buatan tanaman Anda sama seperti kita, bisa terkena sengatan matahari.
terutama bibit muda dan tanaman berdaun lembut, seperti mentimun atau selada sangat rentan. Mereka akan sangat berterima kasih jika Anda memberi naungan ringan pada jam-jam terpanas. Periode yang dimaksud adalah sekitar tengah hari hingga pukul 4 atau 5 sore, saat matahari paling terik. Pada waktu ini, bahkan tanaman yang paling kuat sekalipun bisa terkulai lemas dan menghentikan pertumbuhannya. Tugas kita adalah membantu mereka melewati stres ini. Dengan apa? Memberi naungan. Pilihan ideal adalah menggunakan jaring peneduh khusus. Jaring ini tersedia dalam berbagai tingkat kerapatan, dan Anda bisa memilih yang paling sesuai untuk jenis tanaman Anda. Jaring ini menyebarkan sinar matahari, menurunkan suhu di bawahnya, namun tetap memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan tidak menciptakan efek rumah kaca. Jika tidak ada jaring peneduh, jangan khawatir. Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Spray putih bekas, potongan kain ringan berwarna terang, atau bahan lain yang serupa akan sangat membantu. Yang penting, jangan gunakan plastik atau terpal berwarna gelap, karena di bawahnya akan terasa sangat panas seperti di sauna. Bentangkan naungan tersebut di atas lengkungan atau tiang kecil agar tidak langsung menyentuh daun tanaman, dan kebun Anda akan mendapatkan jeda yang sangat dibutuhkan di puncak teriknya matahari. Tips keempat ini ditujukan bagi pemilik rumah kaca. Saat cuaca panas, rumah kaca Anda yang tadinya surga bagi tanaman di musim semi bisa berubah jadi seperti oven atau pembunuh bagi mereka. Suhu di dalamnya bisa dengan mudah mencapai 40, bahkan 50 derajat Celcius. Dalam kondisi sepanas itu, serbuk sari pada tomat dan paprika menjadi steril. Akibatnya pembentukan buah jadi terganggu dan Anda bisa lupakan panen yang melimpah. Oleh karena itu, tugas utama kita adalah memastikan rumah kaca punya sirkulasi udara, ventilasi yang maksimal. Jangan takut hembusan angin. Saat panas, itulah sahabat terbaik Anda. Sejak pagi, bukalah semua pintu, jendela, atau apapun yang bisa dibuka. Penting untuk menciptakan aliran udara yang konstan, supaya udara panas di dalam tidak terperangkap atau mengendap. Jika ventilasi standar dirasa kurang, pertimbangkan untuk menambah bukaan. Misalnya, Anda bisa melepas beberapa lembar polikarbonat di bagian ujung atau samping rumah kaca selama musim kemarau. Mungkin terdengar ekstrem, tapi cara ini efektif. Metode lain yang bagus adalah mengecat atap rumah kaca dengan warna putih. Anda bisa pakai kapur biasa atau cat khusus yang berfungsi sebagai peneduh. Lapisan putih ini akan memantulkan sebagian sinar matahari dan membantu menurunkan suhu di dalam hingga beberapa derajat. Ingat, bagi tanaman di rumah kaca, kepanasan, overheating, jauh lebih berbahaya dibanding sedikit dingin di malam hari. Jadi perhatikan terus sirkulasi udaranya. Kelancaran ventilasi adalah kunci untuk memastikan panen Anda sukses di masa depan. Poin kelima adalah penggunaan pupuk atau produk anti-stres khusus. Bayangkan ini seperti vitamin untuk tanaman Anda saat mereka sedang sakit. Panas dan kekeringan itu adalah stres berat yang memaksa tanaman mengerahkan semua energinya hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk tumbuh atau berbuah. Di pasaran saat ini banyak sekali pilihan produk penolong semacam ini. Cari produk yang mengandung asam amino, ekstrak rumput laut, atau silika. Cara kerjanya mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya sama, membantu tanaman lebih mudah menghadapi kondisi yang kurang ideal. Misalnya, asam amino adalah bahan bangunan, siap pakai yang bisa langsung dimanfaatkan tanaman untuk membentuk sel-selnya, tanpa perlu mengeluarkan energi untuk membuatnya sendiri. Produk berbahan silika memperkuat dinding sel, membuat daun lebih kokoh, dan tidak mudah terkena sengatan matahari atau kehilangan kelembaban. Bagaimana cara menggunakannya? Biasanya aplikasinya dengan disemprotkan ke daun. Sebaiknya lakukan penyemprotan ini pagi hari sekali atau sore menjelang malam saat cuaca tenang tanpa angin. Pupuk pelengkap ini tidak menggantikan penyiraman atau peneduhan, tapi akan jadi dukungan yang sangat baik.
Ini semacam pertolongan pertama yang membantu taman Anda tetap sehat dan punya energi untuk menghasilkan panen melimpah. Dan akhirnya, metode keenam, yang paling unik, seperti yang sudah kami janjikan. Ini adalah tentang menciptakan lapisan pemantul untuk tanaman. Kedengarannya agak fiksi ilmiah, tapi sebenarnya ini sederhana dan sangat efektif. Metode ini tidak hanya membantu menurunkan suhu daun, tapi juga benar-benar seperti memberi mereka tabir surya. Sekarang saya akan jelaskan cara kerjanya. Kita sudah bahas bahwa saat cuaca panas, masalah utamanya adalah daun yang terlalu panas. Tanaman mendinginkan diri dengan menguapkan air. Tapi jika suhu terlalu tinggi, ia menutup pori-porinya yang disebut stomata, agar tidak mati kekeringan dan pertumbuhannya terhenti. Nah, tugas kita adalah mencegah daun menjadi terlalu panas. Dan apa yang paling baik memantulkan sinar matahari? Benar, warna putih. Prinsip inilah yang akan kita gunakan. Kita akan menciptakan lapisan putih sangat tipis di permukaan daun yang akan berfungsi seperti cermin, memantulkan kelebihan sinar matahari dan panas. Teknik sederhana ini memungkinkan suhu daun turun beberapa derajat, yang dalam kondisi panas ekstrim sangat penting. Tanaman tetap bernapas, fotosintesis tidak terhenti, dan mereka merasa jauh lebih nyaman. Selanjutnya kita akan jelaskan cara membuat larutan ajaib ini di rumah. Dan sekarang, mari kita bahas intinya. Banyak orang berpikir, cara utama mengatasi panas adalah dengan menyiram lebih banyak air. Tapi itu ternyata belum cukup. Kadang sebanyak apapun kita menyiram, tanaman tetap menderita karena daunnya seolah-olah meleleh di bawah sinar matahari yang terik. Nah, bagaimana jika saya katakan, tanaman bisa kita berikan tabir surya? Ya, Anda tidak salah dengar. Ini tentang menyemprot tanaman dengan larutan yang terbuat dari kapur atau kaolin, yaitu tanah liat putih. Saat Anda melapisi daun dengan lapisan tipis berwarna putih ini, keajaiban nyata terjadi. Warna putih memantulkan sebagian besar sinar matahari dan panas. Hasilnya, daun tidak kepanasan, stomata, mulut daun tetap terbuka, dan fotosintesis terus berjalan. Tanaman bisa hidup dan berkembang dengan baik, bukannya hanya berjuang untuk bertahan hidup. Resep sederhana membuat larutan ini sangat mudah. Campurkan 100-150 gram kapur atau kaolin untuk 10 liter air. Tambahkan sedikit sabun cair agar larutan lebih menempel di daun. Ini cara yang cerdas, efektif, dan murah untuk menyelamatkan panen Anda. Jadi, mari kita rangkum. Agar kebun Anda selamat dari panas terik bulan Juli, dibutuhkan pendekatan komprehensif, penyiraman dalam, mulsa penyelamat, naungan, ventilasi rumah kaca, dan jika perlu, produk anti-stres. Dan yang paling penting untuk hari-hari terpanas, tabir surya pribadi untuk tanaman kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan beri jempol atau like dan berlangganan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips perawatan taman terbaru. Nah, apa rahasia Anda dalam menyelamatkan panen dari panas? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu.